jelaskan. Mas Eko sudah ada juga. Nah, ini menarik karena apa yang kita lihat dari proses perkembangan Kota Kendari tidak bisa juga kita menutup mata. Dari sisi perkembangan ekonomi kita membutuhkan itu, Kota Kendari membutuhkan itu. Karena kalau kita menutup diri dengan itu, secara otomatis pemerintah Kota Kendari akan berjalan lamban dalam proses pembangunannya. Karena sumber pendapatan Kota Kendari adalah jasa dan perdagangan. Ya, kalau kita tidak ya, jadi harapannya saya problem yang kemudian terjadi di Nambo ini, adanya aktivitas penambangan ilegal di sana, tidak disalah sikapi oleh pemerintah. Itu salah sikapi dalam artian menghentikan aktivitas masyarakat yang ada di sana. Tapi bagaimana mungkin, harapan saya sebisa mungkin pemerintah kota lebih lunak dalam hal ini penyesuaian RT/RW-nya agar aktivitas penambangan golongan C yang ada di sana itu bisa dilegalkan. Itu yang pertama. Yang berikut ini soal kawasan lindung yang masuk ke Teluk Kendari ini. Itu juga saya berharap pemerintah kota punya kajian yang mendalam jika sewaktu-waktu aktivitas mereka itu mau dilegalkan. Ada program CDB namanya Central Business saya lupa itu. Itu sejenis rencana ruang khusus untuk mengizinkan aktivitas ada di sana. Ya, sementara ada 8 kajian yang saya pernah baca itu tentang kajian sedimentasi. Nah, saya jadi rancu di sini berpikirnya, bagaimana mungkin bisa diadakan izin tertentu di sana, sementara kita punya problem di Teluk Kendari yang belum pernah selesai sampai sekarang. Gitu. Terus tiba-tiba mau diadakan lagi legalisasi usaha di sana. Dengan alasan kajian-kajian tertentu. Maksud saya transparan dulu ke publik. Apa itu poin-poinnya itu? Apa saja sebenarnya faktor-faktor pendukung yang kira-kira bisa membolehkan ada aktivitas sana. Yang berikut lagi itu pajak kita daerah gitu. Ya kalau hemat saya di Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, satu-satunya pajak yang bisa dipunguti oleh pemerintah tanpa izin usaha sekalipun itu namanya pajak parkiran. Tapi yang terjadi di Kampung Bakau, ini justru usahanya yang belum dikasih izin tapi dipajak 30 jutaan per bulan loh. Luar biasa itu. Ini harus dihentikan segera oleh pemerintah kota. Kenapa ini masuk kategori pungli ini? Ya. Di Nusa Tenggara Barat ini saya kasih bocoran. Wali kotanya itu sempat diperiksa sama Kejaksaan Tinggi hanya karena persoalan seperti ini. Harapan saya jangan sampai pemerintah ini keteteran gitu. Nah pertanyaannya sekarang pencemaran lingkungan yang terjadi di Teluk Kendari ini siapa yang mau tanggung jawab? Kan di sana ada aktivitas rumah makan. Artinya ada produksi limbah itu, limbah domestik ya kan? Cuci piring, air sabun, apa semua itu langsung ke laut semua. Nah ini siapa yang mau tanggung jawab ini? Itu makanya harusnya ini dari awal pemerintah kota melakukan penghentian aktivitas itu yang saya harapkan terjadi di RDP ini. Tentang kawasan ruang terbuka hijau, Kampung Bakau, Kampung Empang, termasuk Kampung Kalian C, yaitu waktu dari Nambo ya, aktivitas Kalian Pasir. Jadi ya memang dari semua aspirasi masyarakat dan ini kan sudah berapa kali ya DP ya, tapi memang untuk menyelesaikan ini tidak semudah dengan persoalan lain karena ini semua pokoknya di RT/RW kita ya, sehingga sementara kita lagi dalam proses revisi RT/RW ya, sehingga apa yang menjadi potensi-potensi pendapatan atau juga usulan-usulan masyarakat yang memang harus masuk di RT/RW ini kan menjadi suatu hal yang kita butuhkan. Nah, sehingga apa yang menjadi usaha-usaha masyarakat, apalagi di Kota Kendari kan tidak ada namanya mengenal tambang ya, tapi itu pun juga dimungkinkan kalau memang di RT/RW kita juga memungkinkan itu agar aktivitas yang ada masyarakat juga di sana itu bisa berjalan ya, tapi dampak lingkungannya juga terkendalikan ya, supaya ini bisa menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang ada selama ini, termasuk
ruang terbuka hijau yang ada di beberapa tempat yang sudah menjadi bagian yang akan kita tidak lanjuti, yang akan kita bicarakan agar apa yang menjadi semangat perkembangan kota ini bisa tertuang, terjawab dalam revisi RTRW kita. Pertemuan ya, rapat pendapat umum tadi akan kita lanjuti yang melibatkan lurah, camat ya, termasuk para pakar ya dan pemerhati lingkungan dan pembangunan yang ada di Kota Kendari. Tentu itu harus kita libatkan ya, dan keterbukaan publik agar apa yang menjadi rencana dan kebutuhan kita merevisi RTRW itu menjadi satu hal yang betul-betul bisa menjawab apa yang menjadi kepentingan yang kita butuhkan di Kota Kendari saat untuk 20 sampai 50 tahun ke depan. Ya. Ini akan kita lanjuti, tentu ya proses ini ya RTRW ini ya seiring dengan apa yang menjadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.